sebagainya. Nah, untuk pembahasan kita hari ini kita akan bahas itu uh, tentang himpunan. Jadi nanti kita akan bicara tentang himpunan. Himpunan itu apa, terus penerapannya kira-kira seperti apa, uh, contoh-contoh soalnya itu seperti apa. Nah, di sini yang perlu apa namanya, ditekankan itu adalah himpunan itu kumpulan objek. Objeknya apa? Objeknya terserah. Tapi memang pada pembahasan kita di sini, objeknya mungkin kita ambil misalkan kumpulan angka, begitu, kumpulan bilangan, atau apapun itu misalkan. Yang jelas harus terdefinisi dengan jelas. Artinya tidak apa namanya tidak menimbulkan kekaburan makna begitu. Artinya jelas begitu. Objek-objek tersebut disebut anggota atau elemen dari himpunan. Jadi nanti akan ada objek-objek yang dikumpulkan dan itu namanya elemen. Nah, nanti pada kumpulan itu dinamakan apa begitu. Tuh, kemudian kalau di biologi itu klasifikasi makhluk hidup misalkan eh, apa apa ini? Ya, istilah-istilah biologi filum mungkin di kelas-kelas pada kelas suatu apa namanya makhluk hidup apa begitu. Kalau di apa ya di tumbuhan atau di apa itu kan ada kelas-kelasnya ya. Jadi penamaannya juga macam-macam sebenarnya. Jadi itu diklasifikasikan berdasarkan apa begitu. Berdasarkan jenis tanamannya, misal kalau tanaman berdasarkan warnanya, berdasarkan apa begitu. Kemudian juga kumpulan kelompok organisme dalam suatu ekosistem. Jadi dalam ekosistem itu kita kumpulkan berdasarkan apa. Jadi yang jelas di sini perkumpulan itu harus terdefinisi dengan jelas. Maksudnya misalkan berdasarkan bentuk, ya bentuknya apa? Berarti semuanya kumpul di situ. Yang tidak masuk pada bentuk itu berarti tidak termasuk pada himpunan itu. Begitu. Kemudian di sini apa bacaan itu? Ya ini lah pokoknya yang mana orang bulan baca dalam kira kantor itu salah satu yang mempopulerkan tentang teori himpunan. Ini yang tadi. Jadi sekali lagi di sini ditegaskan bahwa himpunan itu adalah kumpulan objek yang syarat tertentu. Jadi syarat tertentu itu misalkan kumpulan mahasiswa prodi pendidikan biologi semester 1 begitu. Itu pun masih belum karena ada dua, ada A dan B yang mana. Jadi semuanya masuk begitu. Kalau misalkan kumpulan orang-orang yang pintar begitu. Nah, ini kan apa namanya? Nggak jelas pintar itu yang bagaimana begitu. Atau kumpulan orang-orang yang pendek. Pendek pun ya pendek. Kalau menurut orang yang tinggi sekali, mungkin saya termasuk pendek misalnya gitu. Kecuali diperjelas adalah kumpulan orang yang tinggi badannya 150 cm misalkan begitu. Nah, itu kan 150 semuanya mengumpul. Tapi kalau hanya pendek, panjang, atau kata-kata sifat yang lain yang tidak bisa didefinisikan jelas, berarti itu tidak cukup untuk dibuat sebagai suatu himpunan. Nah, kemudian objeknya bisa berupa bilangan, manusia, hewan, tumbuhan, atau negara, atau apapun itu sebenarnya. Kemudian tadi elemen ini disebut dengan objek itu disebut dengan elemen. Nah, ini sekali lagi well-defined set syarat tertentu dan jelas. Ini mempertegas saja sebenarnya. Kemudian cara menyatakan himpunan. Di sini mendaftar menyebutkan nama-nama. Jadi misalkan contoh A itu adalah himpunan dari ini. 1, 2, 3, 4, dan 5 begitu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah elemen dari himpunan A. Kemudian misalkan himpunan B itu padi, jagung, gandum misalnya. Ya sudah, itu saja yang dikumpulkan begitu.
Kemudian atau dengan sifat. Nah, kalau sifat ini yang harus jelas tadi. Nah, ini kan sudah jelas sebenarnya. A ini kumpulan bilangan ya 1 sampai 5 begitu. Yang B ya padi, jagung, gandum. Jadi hanya ini saja. Nanti mau didefinisikan atau dibuat dalam menyatakan dalam sifat itu terserah, tapi harus mencakup semua anggotanya. Kalau pada bilangan di sini X sedemikian sehingga X bilangan genap kurang dari 10. Bilangan genap eh, kurang dari 10. Berarti berapa saja kira-kira? Saat kan kalau ini kan dengan menggunakan sifat. Seandainya di sini kita ubah menjadi dengan mendaftar seperti ini, kira-kira anggotanya ini berapa saja? 2, 4, 6, wes. Sudah ya? Ya. Gini toh. Kurang dari 10 ya, 10 enggak masuk. Ini bilangan genap kurang dari 10. Oke, ini tidak salah, tetapi kan di sini tidak disebutkan harus bilangan bulat yang positif atau harus bilangan asli misalkan. Di sini tidak dijelaskan. Berarti sebenarnya di sini 0, min min 2, min 4 dan seterusnya ke sini tidak terhingga sebenarnya begitu. Yang jelas batas atasnya diketahui, tapi batas bawahnya tidak ditentukan begitu. Jadi mendaftar pun ya pasti ada batasannya juga, maksudnya tidak bisa menyebutkan semua. Jadi kalau ini disebut kira-kira ini 0, 4, 6, 8, 8-nya baru lepas. Jadi di kesininya ini tidak terbatas. Gitu. Kemudian apa namanya ini notasi. Biasanya nama himpunan itu ditulis dengan huruf besar biasanya. Kemudian elemen-elemennya kalau itu disimpulkan dengan satu huruf biasanya huruf kecil. Nah, ini hanya menyatakan anggotanya kalau A itu ada A kecil, A adalah anggota himpunan A, maka ditulis dengan seperti ini. Simbol E yang seperti ini. Kalau bukan berarti E yang dicoret. Contohnya misalkan di sini 1, 2, 3, 4, 5 berarti 3 itu elemen dari A. 7 bukan elemen dari A karena A itu hanya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian herbivora, karnivora, omnivora. Herbivora itu apa? Apa? Karnivora, omnivora. Oh, dua-duanya ini masuk omnivora. Kalau kemudian di sini ini kan yang kita bicarakan kemarin. Jadi ada himpunan bilangan real disimpulkan dengan R, kemudian I. Nah, ini sudah bahkan sebenarnya pada referensi tertentu itu R-nya ini khusus apa namanya? Kayak fontnya itu khusus biasanya penulisannya untuk menyimpulkan suatu bilangan real. I itu bilangan rasional, kemudian Z bilangan bulat, N bilangan asli, P itu bilangan bulat positif. Itu sudah kita bahas. Jadi maksudnya yang kita pelajari kemarin itu adalah sudah simbol-simbol baku begitu. Kemudian ada istilah kardinalitas. Kardinalitas itu jumlah anggota suatu himpunan. Nah, nanti penulisannya bisa dengan seperti ini. Misalkan NA berarti berapa jumlah himpunan yang ada di situ. Misalkan di sini 1, 2, 1, elemennya 1, 3, 5, 7, 9, 11. Kemudian berarti NA atau kardinalitas atau jumlah anggota himpunan A ini adalah sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 begitu. Jadi istilahnya kardinalitas. Kardinalitas itu sekali lagi jumlah elemennya, jumlah anggota yang ada pada himpunan tersebut begitu. Ini hanya simbol saja. Kemudian jenis-jenis himpunan, ada himpunan kosong. Jadi tidak memiliki anggota. Makanya ini kadang-kadang oleh orang-orang yang apa namanya? Ya walaupun tidak harus matematika sih, membedakan antara kosong dan nol. Ya kan yang sering
menyebutkan nomor HP misalkan 08 itu bukan 0 gitu. Ya, yang penting kalau dalam komunikasi sehari-hari sebenarnya yang penting mengerti. Cuman maksudnya 0 dan 0 itu suatu yang berbeda. Jadi kalau misalkan ada himpunan, himpunan ini kalau tidak ada isinya berarti ini himpunan kosong. Kalau ini masih ada isinya, berarti ini bukan himpunan kosong, ya masih ada elemennya walaupun isinya nol gitu. Kosong ya tidak ada sama sekali gitu. Jadi ini istilah apa untuk membedakan antara nol dan kosong. Jadi yang pertama jenis himpunan itu himpunan kosong, himpunan yang tidak ada anggotanya. Disimpulkan dengan seperti ini biasanya. Nol yang dicoret begitu. Contoh, jadi kalau misalkan dituliskan kayak gini kan sudah jelas ya. Contoh, himpunan bilangan prima genap selain 2. Bilangan prima itu kemarin kita sudah bahas, semuanya ganjil kecuali 2. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, kemudian 29 dan seterusnya. Semuanya ganjil, tapi kan tidak semua bilangan ganjil, bilangan prima ya. Dan hanya 2 termasuk bilangan prima dan genap. Nah, kalau misalkan di sini dibilang himpunan bilangan prima yang bukan 2, tidak ada lagi. Misalnya sebutkan atau tuliskan suatu himpunan bilangan prima yang genap yang bukan 2. Tidak ada, artinya hanya himpunan kosong begitu. Jadi ini cara yang tadi kan cara apa namanya? Secara sifat ditulis seperti ini. Kalau di daftar berarti ya dituliskan dengan seperti ini, himpunan kosong. Itu yang pertama. Atau misalkan eh, kumpulan mahasiswa semester 1 yang berusia 5 tahun misalkan. Kan enggak mungkin kan masa 5 tahun. Ya kayak gitu. Jadi itu juga dimaksud dengan himpunan kosong. Ya jelas kalau misalkan sesuai penamaan tadi mahasiswa ya prodi pendidikan biologi misalkan UIM angkatan 2005 tapi berusia 5 tahun misalkan. Semuanya secara definisi jelas. Cuman tidak ada anggotanya tapi begitu. Tetap itu suatu himpunan, tapi himpunan kosong. Kemudian himpunan semesta. Himpunan semesta itu himpunan yang memuat semua objek yang dibicarakan. Jadi kalau misalkan contohnya beberapa kali saya contohkan tadi mahasiswa prodi pendidikan biologi semester 1, semestanya bisa jadi hanya pendidikan biologi saja. Semester 1, 2, 1, 3, 5, 7 misalkan. Atau dikembangkan misalkan semua mahasiswa UIM gitu. Jadi semesta karena saya contohkan tadi adalah bicarakan tentang mahasiswa di sini yang semester 1 pendidikan biologi, maka semestanya itu yang lebih luas. Oh, ternyata ada mahasiswa lain yang tidak ngambil biologi gitu, yang yang masuk UIM cuman bukan biologi begitu. Jadi itu semestanya. Nanti biasanya akan kelihatan ketika misalkan digambar pada suatu kita nanti akan bahas diagram Venn. Ini di sini semestanya itu kita bicara tentang apa? Atau S atau U biasanya. Atau kadang-kadang ditulis dengan S. Nah, di sini ada beberapa himpunan. Himpunannya kadang-kadang beririsan begitu, kadang-kadang terpisah atau ada anggota yang ada di semesta ini tapi tidak masuk himpunan manapun. Bisa saja sebenarnya. Begitu. Semesta semua spesies tumbuhan ekosistem tertentu. Jadi misalkan kita bicara satu ekosistem binatang laut misalkan. Nah, berarti semestanya mungkin apa namanya? Ya binatang secara umum. Atau kita bicara ekosistem ikan tawar misalkan. Oh, berarti semestanya mungkin dipersempit hanya ikan saja begitu. Intinya hal yang lebih luas dari yang dibicarakan pada himpunan itu, cuman himpunan itu pasti ada pada semesta itu gitu. Kemudian ada lagi subset himpunan bagian. Ada himpunan kalau tadi himpunan mahasiswa biologi semester 1, himpunan bagiannya contohnya mahasiswa semester 1 yang laki-laki misalkan. Kan ada bagian dari yang tadi atau himpunan mahasiswa yang berkacamata misalkan. Kacamata ada beberapa misalkan. Contoh badan. Karena himpunan kosong. Tapi maksudnya itu adalah bagian dari suatu himpunan yang dibicarakan. Nah, contohnya misalkan himpunan A ini himpunan B. Nah, kebetulan di sini A itu himpunan tersendiri, ya sama sih kalau tadi
kumpulan mahasiswa yang laki-laki semester 1 biologi kan itu himpunan tersendiri. Atau misalkan kalau tadi himpunan mahasiswa yang ukurannya lebih dari 150 cm misalkan. Berarti yang tinggi-tinggi diklasifikasi tersendiri begitu. Nah, di sini A itu himpunannya adalah 1,2, B itu 1, 2, 3, 4. Maka di sini A itu merupakan subset atau himpunan bagian dari B. Himpunan burung bagian dari vertebrata. Vertebrata ini apa? Vertebrata. Apa itu? Apa kan vertebrata? Saya lupa aja. Vertebrata. Benih tulang belakang, benih. Hah? Iya, pola vertebrata berarti burung. Tahu. Masa Singapura? Iya, apa beda? Nanti lah saya vertebrata. Hah? Iya, yang punya tulang belakang ini. Himpunan burung. Burung kan punya tulang belakang ya. Benih tulang atas. Kan dia nggak perlu. Ya, ya burung itu bagian dari vertebrata. Nah, nanti dipastikan saja kalian cari apa maksud vertebrata itu apa. Pastikan kalau seandainya di sini ternyata oh, bukan bagian Pak, ya nanti saya koreksi materinya berarti. Nah, kok keliru, Mas? Intinya himpunan bagian begitu ya. Kemudian himpunan sama, ya sama berarti. Artinya elemen A dan elemen anggota dari B ya sama persis jumlahnya sama, anggota-anggotanya juga sama. Kemudian operasi himpunan. Operasi himpunan ini ada namanya irisan. Irisan itu yang apa namanya? Ada elemen yang sama. Contohnya, ini irisan ini disimbolkan dengan seperti ini. Nah, sederhananya N gitu lah. Kayak corak N, seperti N, tapi ya irisan. Ini misalkan ada himpunan A 1, 2, 3, kemudian B 2, 3, 4. Nah, kebetulan di sini pada irisan itu yang sama antara A dan B. Irisannya berarti ada 2 dan 3. 2 dan 3 itu ada di A, 2 dan 3 juga ada di B. Nah, jadi kalau misalkan tadi saya gambarkan pada suatu diagram Venn, nanti akan misalkan himpunan A itu di sini, himpunan B itu di sini. Pasti ada yang apa namanya, yang beririsan di sini, yang beririsan di situ. Jadi itu kalau digambarkan kira-kira akan seperti ini. Misalkan di apa, di contohnya apa irisannya itu ada di himpunan yang satu, juga ada himpunan yang lain. Contohnya di sini spesies yang hidup di dua ekosistem yang berbeda. Contohnya apa? Ekosistem con- apa kira-kira contoh? Hah? Kepiting. Kepiting di dua. Wah, iya ya. Ada buaya laut, ada buaya darat. Ada budaya udah ada buaya udara ya. Oke, jadi ayo pastilah nanti misalkan ya tidak harus yang apa namanya yang jelas-jelas misalkan hidup di dua tempat kayak gitu atau ya misalkan tumbuhan kita klasifikasikan berdasarkan bentuk misalkan ini masuk didasarkan pada warna daun misalkan ini juga masuk begitu atau diklasifikasikan terhadap hal yang lain begitu. Artinya tapi contoh yang apa langsung kebayang yang tadi ya yang hidup di dua tempat gitu, di darat dan di air. Kepiting di dua tempat ya. Kepiting, aning ekakan. Mereka tidak antai akan berapa. Kepiting, mungkin kepitingnya tidak tahu sih. Hah? Ada apa? Oh, kalau kepitingnya enak soalnya nyaman. Kuda anu apa nyaman dong? Iya tuh. Oh, orang lupa kan tahu. Kan tidak akan. Tapi kan itu sudah ada yang bahas lah ya. Tapi
kepiting nyaman lah akan maupun kemudian standar terakhir kok. Salah orang lain kapun ada tuh. Di kedua kamu tuh. Saya lanjutkan ya. Jadi ini irisan. Yang kedua operasi himpunan itu gabungan. Gabungan di sini simbolnya U. Gabungan ya digabung. Kalau misalkan ada himpunan A 12, himpunan B 23, kalaupun ada yang sama ditulis satu kali. Jadi gabungan itu langsung digabung saja semuanya. Jadi kalau irisan tadi mencari irisan itu seperti apa begitu irisannya. Kalau gabungan ya tinggal dituliskan saja semuanya. Di sini kalau misalkan aplikasi atau contoh di biologi itu daftar seluruh daftar bentar, daftar seluruh spesies tumbuhan dari dua wilayah berbeda. Jadi tumbuhan di daerah A, daerah B, kalau misalkan digabung yaitu ya gabungan begitu, gabungan simbolnya U. Jadi apa namanya untuk membedakan tadi kalau irisan yang kayak N gabungan U. Kemudian selisih. Nah, selisih ini yang perlu diperhatikan, ini yang ada di belakang A min B, B min A ini akan berbeda. Kalau A min B, kalau ini kan himpunan A itu elemennya adalah 1, 2, 3. Himpunan B 2, 4. Jadi yang dikurangkan yang ada di sini kan 2. Yang ada berarti duanya yang habis. Seandainya di sini misalkan yang dikurangkan itu adalah bentar, B dikurangi A, maka hasilnya kira-kira apa? Kalau A itu kan namanya 1, 2, 3 ya. B itu 2,4. A dikurangi B hasilnya 1,3. Kalau B dikurangi A, kira-kira apa hasilnya? Apa? B dikurangi A apa? Apa? 4. Karena yang ada pada A itu duanya begitu. Dan tidak ada angka yang lain, jadi dia tidak ada angka 4. Begitu. Jadi yang ada di pengurangnya itu yang dikurangi begitu. Ini jenis tumbuhan hidup hanya di A, di urutan A, tapi tidak di B ya. Kalau nanti digabung, itu mestinya dikurangkan begitu. Jadi kalau tadi apa yang pertama itu irisan, yang kedua gabungan, yang ketiga selisih. Itu operasi himpunan. Kemudian komplement. Komplement itu apa? Kebalikan. Jadi kalau misalkan yang apa? Yang hidup di darat berarti yang tidak hidup di darat begitu. Apa? Negasi apa ya? Apa paling gampangnya? Intinya elemen yang ada di U tapi tidak di A. Kebalikannya. Jadi contoh misalkan diberikan semesta himpunan bilangan asli, semestanya himpunan asli ya. Kemudian himpunan asli itu kan ini itu masih khusus itu. Ini A-nya yang ini. Nah, himpunan A itu dua, berarti kan himpunan semestanya bilangan asli. Himpunan A berarti bilangan asli kemarin kan mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Artinya bilangan bulat positif mulai dari 1. Di sini himpunan bilangan A itu berarti himpunan bilangan asli yang genap. Berarti yang tidak A atau komplement dari A itu berarti yang ganjil begitu. Jadi intinya A komplement pasti tidak ada di A. Kebalikannya. Karena di sini sudah diberikan semestanya adalah himpunan bilangan asli, maka himpunan bilangan asli di sini yang ini berarti kalau A sudah diberikan berarti yang komplement yang tidak termasuk di A. Tapi memang yang tidak ada, contohnya misalkan kalau A itu adalah kumpulan mahasiswa yang memakai baju putih misalkan, komplemennya apa kira-kira? Hah? Nah, itu yang memang apa namanya harusnya. Cuman tidak putih kan tidak harus hitam.
Nah, berarti komplemennya yang tidak memakai baju putih begitu. Semuanya berarti. Kalau hitam, ini masih ada beberapa yang lain. Jadi kebalikannya pokoknya. Artinya komplement itu yang tidak termasuk pada bilangan yang dibicarakan begitu. Begitu kemudian contoh untuk ini. Jadi kalau misalkan A, ini kalau yang ini apa? Gabungan apa irisan? Yang A, irisan. Irisan berarti kalau ini hasilnya apa? A-nya 1, 2, 3, 4, B-nya 3, 4, 5, 6. Berarti irisannya, bentar saya tulis biar lebih ya. A irisan B. Berarti yang ada di A dan yang ada di B. Berarti berapa? 3. Kalau A gabungan B, 1, 2, 3, 4, 5. Digabung saja semuanya ya. Kalau A dikurangi B, A dikurangi B, itu 2. Kalau B dikurangi A, iya pun kayak gitu. Gampang ya. Gitu. Tebak gampang berarti. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada. Gampang lah ya. Oke, saya lanjutkan. Misalkan ada. Misalkan, contoh operasi menang juga. Hutan A memiliki spesies elang kera rusa harimau. Nah, ini sama aja ya. Jadi, kalau yang A ini berarti yang ditanyakan yang sama, berarti irisannya. Kemudian semua spesies dari kedua hutan, berarti ini gabungan. Kalau yang A, spesies yang hanya di hutan A. Oh iya, yang ya apa namanya? eh A dikurangi B berarti kan ya? Berarti di sini yang ini berarti A irisan B. Berarti ini apa ini? Rusa harimau. Kalau yang ini A gabungan B, ya semuanya pokoknya nilai ya. Ya semuanya. Kalau yang C yang hanya di A berarti ini kan berarti A dikurangi eh, A dikurangi B ya. Elang haram. Yang terpenting apa namanya membuat kalimat-kalimat ini kepada simbol-simbol ini. Kalau sudah dibuat simbol ini harusnya bisa lebih mudah untuk menyelesaikan permasalahan itu begitu. Jadi yang mungkin sempat ini tadi yang C spesies yang hanya di hutan A. Ya sebenarnya bisa kita lihat cuman secara apa namanya secara simbol matematika kita bisa tuliskan dengan seperti ini A dikurangi B. Dengan konsep tadi, berarti yang B di sini ada rusa, ada harimau, berarti yang tidak masuk di sini hanya elang dan kera. Betul. Kalau dibalik, berarti B min A itu hanya babi. Oke. Nah, berikutnya kita bahas tentang diagram Venn. Diagram Venn itu diagram. Diagram itu kan untuk menggambarkan hubungan antar himpunan. Jadi yang saya gambarkan tadi itu diagram Venn. Atasnya kotak itu, kemudian kotak itu berarti yang ada di dalamnya semuanya disebut dengan semesta. Apa yang dibicarakan di situ. Kemudian di dalamnya ada beberapa himpunan yang didefinisikan dengan masing-masing. Di sini lingkaran mempresentasikan himpunan, merepresentasikan himpunan. Kemudian persegi panjang merepresentasikan himpunan semesta. Irisan bagian yang tumpang tindih, gabungan seluruh area lingkaran. Jadi seluruh area lingkaran itu maksudnya ya, semua elemen yang ada di lingkaran digabung semua. Nah, contohnya misalkan seperti ini.
ada semesta. Semesta itu kalau misalkan tulis ya semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai berapa? 15. Kalau di sini yang kalau ditanya himpunan A saja berarti 1, 2, 3, 7, 9, 10. Himpunan B yang ini, himpunan C yang ini. Nah, irisan A dan B berarti 7 dan kalau irisan B dan C 8, 9. A dan C 9, 10. Yang 9 ini sendirian berarti irisan antara A, B, dan C. Kalau yang ada di lingkaran ini semua berarti gabungan. Begitu. Yang di luar berarti yang tidak termasuk A, tidak termasuk B, tidak termasuk C, tapi tetap ada pada semesta itu. Nah, apa kegunaannya? Ini akan memudahkan nanti apa namanya menjelaskan suatu permasalahan yang berkaitan dengan himpunan. Misalkan contohnya terdapat sebuah kelas di dalam sebuah kelas terdapat 17 siswa gemar biologi, 8 gemar keduanya. Tentukan banyak mahasiswa dalam kelas tersebut. 17 gemar biologi, 15 gemar matematika, 8 gemar keduanya. Nah, kalau digambarkan pada diagram Venn tadi, yang seperti ini, nah misalkan, berarti kan ada irisannya itu. Jadi ini misalkan yang biologi, ini matematika, yang gemar keduanya dulu. Yang gemar keduanya itu berarti 8 di sini. Di sini kan 17 17 itu bukan tidak dikatakan hanya gemar biologi, tapi gemar biologi bisa saja gemar biologi dan matematika juga begitu. Berarti di sini eh, adalah yang biologi itu 17 ya dikurangi 8 yang ini harusnya. Sama yang matematika berarti 15 dikurangi berarti yang biologi saja berapa? 9. Yang matematika saja 7. Jadi kalau ditanya semua mahasiswanya berarti 8, 9 tambah 8 tambah 7. Hasilnya berapa? 2. Dua empat begitu. Bisa dipahami ya? Contoh yang kedua. Dalam seleksi penerima beasiswa, setiap mahasiswa harus lulus tes matematika biologi. Dari 180 peserta, 103 mahasiswa dinyatakan lulus tes matematika, 162 tes biologi. Tentukan banyak mahasiswa yang dinyatakan lulus sebagai penerima beasiswa tersebut. Ya, silakan dicoba dulu. Baik, jadi sebenarnya kalau misalkan pakai apa namanya diagram Venn ini, di apa namanya di ada yang beririskan ya. Yang ditanyakan berarti kan yang apa namanya mahasiswa yang lulus itu berarti yang lulus matematika dan lulus biologi, begitu kan ya? Artinya yang di sini, misalkan kita ya kalau digambarkan, misalkan di sini X nanti kan yang mau dicari begitu. Nah, berarti yang di sini ini misalkan matematika yang ini biologi, yang matematika itu 103 min X gitu. Kalau yang ini 142 min X. Artinya kalau ini dijumlahkan semua 103 min X ditambah yang irisan ditambah X-nya ditambah juga 142 X, sorry, min X 142 min min X ini totalnya harus 108. Sama saja sebenarnya. Ini 103 tambah 142
252. Min X tambah X dikurang X ya sama dengan X sendiri, 180. Bentar, min. X-nya min. 200, iya mari ya kok begitu. 245. Berarti di sini min X sama dengan 180 dikurangi 240. 180 dikurangi 245 min 65. Ini min X. X-nya berarti 65. Nah, jadi gimana pun caranya, yang penting kalau secara apa namanya, secara ketika menggunakan diagram Venn seperti ini. Jadi yang matematika saja itu adalah 103 dikurangi X, X itu adalah irisannya, irisannya ini yang akan kita cari nanti. Gitu. Bisa langsung dengan cara sepertinya kalau bisa paham ya tidak apa-apa. Begitu. Oke, sudah ya contoh yang ketiga di sini. Jadi kalau yang ini berarti ada 40 mahasiswa, 12 diantaranya biola, 30 tentang gitar, 10 orang senang keduanya. Kalau ini kan bisa yang tidak senang keduanya, berarti yang diminta yang tidak senang keduanya. Kalau digambarkan misalkan diagram Venn seperti ini, pada itulah ya, pada lah ya. Ini biola, ini gitar. Kemudian yang apa? Yang keduanya berarti di sini 10 ya. Ini kan kalau misalkan digambar pada diagram apa? Diagram Venn ini semestanya. Kemudian yang eh biola. Biola tadi berapa? 12 biola berarti di sini 2 gitu ya. Yang gitar 32 berarti di sini. Kemudian yang ditanyakan yang tidak senang keduanya yang ada di luar ini berapa begitu ya. Tinggal dijumlahkan semua. Ini dijumlahkan berapa ini? Kalau yang ini dijumlahkan 34. Berarti untuk dapatkan yang di sini 34 40 dikurangi 34. Berapa? Berarti yang tidak senang keduanya yaitu iya begitu. Kalau tadi di dua contoh yang sebelumnya tidak ada yang ada di luar himpunan itu, semuanya ada di situ. Di sini ada yang di luar himpunan tersebut. Ya begitu, ada pertanyaan? Oke, jadi ini yang kita bahas hari ini, himpunan itu objek. Jadi sebenarnya cukup. Jadi intinya kalau tadi ya untuk himpunan itu yang jelas harus terdefinisi, definisinya ya jelas begitu. Kemudian cara menyatakan himpunan tadi harus secara tarul, kemudian operasi himpunan irisan, gabungan, selisih dan komplement. Diagram Venn itu untuk iya ini sebenarnya diagram Venn itu kalau saya pribadi itu lebih apa namanya, lebih bisa menyelesaikan permasalahan jika digambarkan terlebih dahulu atau ada apa namanya, ada kerangkanya begitu. Dalam hal ini untuk menyelesaikan permasalahan tadi ya cara seperti ini. Kalau sudah ketemu kayak gini kan nggak usah digambar sebenarnya begitu. Tapi untuk diagram itu untuk membantu visualisasinya sebenarnya untuk menyelesaikan perkara hal yang berkaitan dengan himpunan. Kemudian ini klasifikasi, ekologi, genetika dan seterusnya. Jadi eh, apa namanya kumpulan ini berserangkaian apa begitu gitu. Oke, jadi itu mungkin saya cukupkan ya. Ada acara.